Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu faith life, iman yang hidup. Jadi selama 3 minggu ini, yang pertama Christ alive, Kristus hidup, Kristus bangkit, kemudian hope life, kita punya pengharapan yang hidup, di dalam Kristus, di dalam kebangkitan Kristus kita punya pengharapan ke depan, di dalam dunia ini yang mungkin semakin hari semakin sulit, kita melihat ada banyak peperangan terjadi, tetapi kemudian minggu ini, kita akan sama-sama merenungkan tentang faith life. Ketika kita punya pengharapan, maka kita punya iman yang hidup. Kita menghidupi iman kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama merenungkan dari Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita, mari kita membaca. Firman Tuhan pada pagi hari ini, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca atau merenungkan, tetapi juga menjadi pelaku firman. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau sama-sama faith alive, iman yang hidup, kita mau menghidupi apa yang kita percayai, tentu pertama-tama saya rasa adalah punya rasa aman, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kali mengendari sesuatu atau mau melakukan suatu rencana, ketika kita sudah punya rencana segala, ada perasaan aman, sehingga kita mau melangkah, kita melakukan rencana kita. Ada rasa aman sehingga kita mau untuk melakukan, punya kehidupan iman yang tadi, iman yang hidup. Oleh karena apa? Rasa aman karena pembenaran oleh iman. Nah siapakah Bapak Ibu sekalian yang mengutarakan hal tersebut ini gitu ya, kalau di dalam bahasa ini justification by faith. Siapa yang menyatakan kita hanya oleh karena iman, siapa yang membaca kembali gitu ya. Karena di dalam Katolik Roma pada saat itu, zaman dulu sebelum adanya tulisan ini, rasa aman karena pembenaran oleh iman, itu ada banyak. Kita harus membeli surat pengakuan surat penghapusan dosa kepada gereja. Kemudian kita harus melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Tapi sekalian, saya akan memperkenalkan satu tokoh daripada reformasi, yaitu Martin Luther. Bapak sekalian, Martin Luther dengan menentang praktek penjualan surat pengampunan dosa, bahasa kerennya indulgensia gitu ya, oleh gereja Katolik. Sehingga dia pada tahun 1517 dia itu memakukan 95 dalil. Dia berargumen bahwa apa yang dilakukan oleh gereja pada saat itu adalah suatu kesalahan besar. Dia memaku di pintu dari gereja Wittenberg pada saat itu. Pada tanggal 31 Oktober, makanya kita merayakan sebagai hari reformasi. Ketika Martin Luther memakukan 95 dalil. Bapak sekalian, Martin Luther itu siapa? Melawan gereja Katolik Roma yang begitu kuatnya, begitu hebatnya. Pada saat itu dia tinggal diekskomunikasi, gak ada lagi yang mendengar suaranya. Dia bisa saja dihukum mati, dibakar sebagai penyesat pada saat itu. Karena berbeda ajarannya dengan gereja.
Dan tentu saja ketika dia melakukan 95 dalil, dia diajak debat. Kamu kalau mau bertobat saat ini waktunya. Apa yang kamu lakukan itu sesat, kata waktu itu kata gereja Katolik Roma. Dia diajak debat di Diet of Worms pada tahun 1521. Dan di dalam debat itu dia menyatakan bahwa hati nuraninya telah tertawan oleh firman Allah. Walaupun saya harus mati, walaupun saya harus diekskomunikasikan atau dikucilkan oleh gereja, saya tetap mau berpegang kepada kebenaran tersebut. Martin Luther, Bapak Ibu sekalian, saya rasa di umur 30-an dia melakukan 95 dalil, dia mengajak berdebat orang-orang pada saat itu. Menentang apa yang dipercaya oleh gereja. Sungguh luar biasa sekali bukan? Martin Luther, namanya sungguh besar dan kita bisa melihat keberaniannya. Padahal sekalian, Martin Luther muda ini masuk biara pun hanya untuk mencari ketenangan batin, ketenangan jiwa. Jadi pada saat itu Bapak sekalian di tahun 1505, ya belajar sejarah sedikit. Martin Luther ini ada filmnya Bapak sekalian. Jadi kalau dia takut sekali gitu ya. Mungkin seperti kalau saya lihat katanya guguk tuh takut petir gitu kan. Kalau cetar, guguk menggonggong atau nyumput di bawah meja. Mungkin juga Martin Luther, aduh maaf ya, mirip gitu ya. Ketika ada petir dia takut, Tuhan selamatkanlah aku. Kalau aku selamat dari badai petir ini, aku mau masuk biara katanya. Dan ternyata dia selamat Bapak sekalian. Akhirnya ya sudahlah, karena dia sudah janji itu, dia masuk biara. Menjadi seorang pastor, tidak menikah, tapi dia belajar tentang teologinya. Nah Luther ini masuk ke biara bukan untuk mencari karir, untuk menjadi seorang pastor dan lain sebagainya, tetapi untuk mencari ketenangan jiwa. Nah Bapak sekalian, dia itu begitu takutnya melihat Allah itu, dalam kehidupannya dia melihat Allah sebagai suatu atau seorang hakim yang begitu bengisnya, begitu luar biasanya. Kenapa? Karena dia merasa diri berdosa setiap harinya. Ia terus berpuasa Bapak Ibu sekalian bahkan sampai kurus kering. Mungkin juga malaikat minder gitu ya ngelihat Martin Luther. Dia sehari itu bisa 6 jam untuk mengakui dosanya di dalam bilik pengakuan dosa. Sampai pembimbingnya bilang, kamu tuh kalau datang sama saya ngomongnya dosa-dosa yang besar aja, yang kecil-kecil gak usah. Saking kenapa? Saking Martin Luther tuh suka mengakui dosanya karena dia takut melihat Allah itu sebagai hakim yang begitu bengis ya, supaya takut gitu ya, karena dia Allah adalah hakim yang adil sehingga dia takut mendapatkan penghukuman itu. Dia pengen sekali merasa bersih dari dosa. Kemudian Bapak Ibu sekalian ketika itu dia bergumul sekali, akhirnya dia punya sampai satu titik di Roma, dia membaca Roma 1 ayat 17, di mana engkau dibenarkan oleh karena iman. Titik. Dia bergumul itu sehingga dia merasakan kasih Tuhan di situ dan mendapat anugerah Tuhan sehingga dia berani melakukan tadi melawan gereja dan melakukan 95 dalil. Saya rasa ketika dia benar-benar berjumpa dengan Kristus, dia tahu apa yang benar. Dia akan berubah, memiliki kehidupan yang berubah secara radikal. Nah, coba tengok kiri kanan Bapak Ibu sekalian, terus ingat-ingat gitu ya. Ini orang 5 tahun yang lalu sampai sekarang sama gak ya? Atau 10 tahun yang lalu sama gak ya? Kayak gini aja kelakuannya dulu, gini terus gitu ya. Tapi sekalian ingat, perjumpaan dengan Kristus yang sejati itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang radikal, minimal kalau kata di TikTok tuh at least, kita itu membenci dosa Bapak Ibu sekalian. Dosa itu bukan semata-mata kita melakukan pelanggaran karena kita kebut-kebutan di jalan, lampu merah itu kita terobos, bukan hanya semacam itu. Atau kita punya hukum undang-undang di dalam negara ini kemudian kita melanggarnya, kemudian kita berdosa. Enggak Bapak Ibu sekalian, tidak sederhana itu. Kenapa? Karena yang jatuh adalah hati kita. Hati kita yang rusak akibat dosa. Dosa itu seperti apa? Dosa itu jauh lebih radikal. Kenapa? Karena hati kita berbelok dari Allah. Bapak Ibu sekalian bisa berbuat baik, Bapak Ibu sekalian bisa rajin ke gereja, terlihat seolah-olah memuji Tuhan, tapi sebenarnya hati kita memuji diri sendiri. Hati kita berfokus kepada diri kita sendiri. Atau kita melakukan suatu kebajikan padahal itu demi kepentingan kita. Itulah dosa Bapak Ibu sekalian, bagaimana hati kita berbelok daripada
Allah. Sehingga ketika kita benar-benar berjumpa dengan Kristus, hati kita berbelok untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berjumpa, jiwa kita yang mati, hati kita yang berdosa itu ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita mengakui Dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, hati kita berubah, hidup kita berubah, jiwa kita berlimpah-limpah dengan sukacita, sehingga ada perubahan di dalam diri kita. Ketika kita melihat segala sesuatunya termasuk penderitaan, termasuk kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Apa yang baik juga tentu kita bisa melihat dalam sudut pandang yang berbeda, dan juga ketika hal-hal buruk menimpa kita. Itu berbeda karena kita mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan juga kuasa kebangkitannya. Rasa aman itu kita miliki, kita sudah hidup di dalam rasa aman, ada perubahan radikal di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan atau bisa hidup di dalam iman itu. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya? Kita mundur sedikit, Filipi 3 ayat 8 itu karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Mungkin dunia menganggap suatu hal itu suatu hal yang berharga seperti berlian, tapi ternyata ketika kita mengenal Kristus itu kita tahu kebenaran, kita tahu kuasa kebangkitannya. Malah itu suatu hal yang menjadi sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan Filipi 3 ayat 19, orang-orang yang tidak mengenal Dia adalah orang-orang apa? Orang-orang yang kesudahan mereka ialah kebinasaan di Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tentu kita berbeda, kita mau mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita memperoleh Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, di beberapa sosial media hari-hari ini sedang tren kalimat ini. Pressure is a privilege. Di tengah-tengah jadi ada beberapa video, entah itu dosen, petenis terkenal, dan lain sebagainya berkata, pressure is a privilege. Kenapa? Katanya gitu ya, di dalam dunia ini tuh ada siklus bagi umat manusia. Ini pepatah orang-orang sosial sejarah katanya. Masa-masa sulit menghasilkan orang-orang kuat. Orang-orang kuat menghasilkan masa-masa yang baik. Nah, masa-masa yang baik ini menghasilkan orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah itu menghasilkan kehancuran, muter lagi gitu ya kan, menghasilkan masa sulit. Nah itu biasanya ada siklus tersebut. Dan mungkin kita hari-hari ini lagi ada di dalam masa-masa sulit gitu ya. Pressure is a privilege gitu ya. Pressure is a privilege. Kenapa pressure ini privilege? Kata mereka itu tidak semua orang mendapatkan privilege itu. Tidak semua orang mendapatkan tekanan itu. Tidak semua orang mendapatkan masalah di dalam kehidupannya. Kata orang yang menyatakan quotes ini, dibilang ketika seseorang diberikan pressure, ketika seseorang diberikan tekanan atau masalah, dia itu dipercaya untuk mendapatkan dan mengerjakan tanggung jawab tersebut. Orang yang punya privilege itu menjadi tahu bagaimana cara untuk menjadi bertumbuh, karena masalah kita bertumbuh. Ketika kita punya masalah, kata orang yang mengatakan tersebut, kita menunjukkan bahwa di dalam masalah itu siapa kita. Atau juga membuat kita fokus terhadap tujuan kita. Dan membuat kita tahu apa kondisi sekitar kita, peringatan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Jadi
pressure is a privilege. Saya rasa kalau kata kalimatnya diganti sedikit, itu menjadi seperti suatu hal yang khas orang Kristen. Yaitu apa? Suffering. Suffering is a Tuhan mengizinkan penderitaan, itu adalah suatu hal yang baik Bapak Ibu sekalian. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa karunia penderitaan. Penderitaan itu adalah sebuah karunia. Ayat yang paling bagus untuk belajar tentang ini adalah, tentang penderitaan adalah suatu hak istimewa adalah Yakobus Bapak Ibu sekalian. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat selanjutnya, kalau engkau tidak mengerti, minta hikmat dari Tuhan. Jadi ketika kita baca ayat Yakobus bilang, mintalah hikmat maka engkau diberikan, dalam konteks ketika kita menderita, kita bisa melihat sesuai dengan apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Di ayat yang saya fokuskan di ayat keempat, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di dalam pencobaan, menjalani iman yang hidup itu, tujuan kita adalah semakin hari semakin serupa Kristus. Itu kata Yakobus. Sejalan dengan apa yang Paulus katakan. Supaya kita mengenal dia, supaya kita hadir, ikut serta menderita di dalam Kristus. Persekutuan di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, semakin serupa Kristus itu tidak bisa hanya berkata tentang, oh tahu tentang Kristus. Knowing versus being. Kita menyertai Tuhan itu adalah tempat bagaimana kita selalu bersyukur karena dia adalah Tuhan yang baik. Tapi bagaimana kita melakukan perkataan tersebut. Coba bayangkan kalau misalkan kita diterpa oleh badai bergumulan. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Kita menghidupi apa yang kita percayai. Menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa Kristus. Bukan hanya kenal atau tahu saja, tetapi kita juga bagaimana menghidupi apa yang kita percayai. Tidak hanya tahu di kepala, tapi menjadi bagian integral atau kepenuhan daripada diri kita. Knowing versus being. Nah bagaimana caranya? Di dalam spiritualitas Kristen, Bapak Saudara, ada 3 hal yang dirangkum menjadi satu kata, yaitu holistik. Kalam Kudus itu kan ada pembelajaran. Berat. Makanya seringkali kalau anak-anak muda, aduh himne itu garing, ngantuk. Kenapa? Karena otak kita yang distimulus, otak kita yang diberikan respon gitu ya, supaya kita merespon dengan kepala kita. Kayak suci, 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 Allah Maha Kuasa. Itu tuh ngomongin tentang Allah. Nanti kita memuliakan Allah, Bapa, nanti kita memuliakan Anak, memuliakan Roh Kudus. Lengkap, paket lengkap, maksudnya di dalam himne. Berbeda dengan orang-orang yang tentang hati perasaannya. Kalau lihat lagu-lagu kontemporer itu, kenapa begitu menyayat hati? Padahal kata-katanya sederhana, singkat, tapi diulang-ulang terus. Jadi lagu himne itu biasanya, kata Pak Budianto Lim itu, him itu datar, menyamping, memperluas pemikiran kita. Tapi lagu kontemporer itu mendalam di dalam hati kita. Makanya Kalam Kudus, saya rasa KPPK dan juga kontemporer perlu bersama-sama beriringan berjalan. Yang bisa melakukan 3 ini, Kalam Kudus Bapak sekalian. Sedikit promosi kali ya.
Kepala pengajaran mimbar itu dijaga. Kenapa? Kita mau ajaran yang benar itu disampaikan. Kita mau menghidupi Bapak sekalian menjadi orang semakin serupa Kristus itu orang yang rindu untuk terus membaca firman. Orang yang terus mau sama-sama belajar apa tentang Alkitab untuk mengenal Tuhan kita. Isi kepala kita dengan kebenaran firman. Bukan diisi oleh apa ya, kalau kemarin saya lihat itu kan roti yang baru tuh di sebelah Arsena rumahnya Citina itu dari pagi Bapak Yesus sekalian 6:30 saya lewat itu udah ngantri. Saya rindu supaya orang-orang di jemaat Kalam Kristus seperti itu ketika datang ke gereja berapi-api untuk tahu apa kebenaran firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama. Kepala kita itu harus diisi Bapak Yesus sekalian. Bukan cuma kepala tetapi hati. Kalau cuma kepala kita kan menjadi sombong, oh saya tahu ini tahu itu, tapi hati kita kering, kosong, kerontang. Kemudian yang kedua itu adalah ortopraksi, bagaimana tangan kita itu bekerja Bapak Ibu sekalian. Itu saya tanya, harus bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian benar-benar percaya kepada Tuhan? Apa benar-benar berjumpa dengan Kristus? Kalau tidak ada perubahan semakin hari semakin serupa Kristus, jangan-jangan sebenarnya kita tidak benar-benar percaya. Kita harus melakukan perilaku itu kita dalam sehari-hari. Menunjukkan Kristus hidup di dalam hidup kita. Kita berbuat baik, kita peduli. Ketika kita mengasihi Allah, kata hukum yang terutama kata Tuhan Yesus, itu sejajar dengan apa? Mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sama adalah suatu hal yang sejajar. Kepala harus diisi, tindakan kita harus berubah. Caranya itu mulai dari mana? Dari hati, dengan perasaan yang benar. Kita mau takut akan Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan. Bukan hanya hati, kita bilang, aduh aku berjumpa dengan Tuhan di dalam minggu ini, karena Tuhan berkata sesuatu. Saya rasa hati kita perlu selaras juga dengan kepala, karena bisa jadi jangan-jangan kita punya kesombongan rohani kalau kita cuma punya emosional aja. Kepala, hati, tindakan itu harus selaras, supaya kita semakin hari semakin serupa Kristus. Itu yang harus kita lakukan ketika kita membaca Filipi 3 ayat 10 tadi sampai yang 11. Bagaimana yang ku kehendaki Allah mengenal Dia, kita harus baca firman, kita harus baca Alkitab kita, datang ke gereja merindukan untuk melihat apa yang mau disampaikan oleh sang orang pengkhotbah pada hari Minggu. Setiap hari kita bersaat teduh, doa pagi hari Rabu dan juga hari Sabtu, kita rindu untuk terus-terus diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kehidupan sehari-hari kita juga harus berubah. Semakin hari semakin serupa Kristus dan hati kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Ini seolah-olah Filipi 3:10 itu perjuangan yang dilakukan oleh Paulus. Tapi kuncinya itu ada di ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian. Head, heart, sama handku. Aku melakukan mengisi tentang kebenaran firman Tuhan. Hatiku berubah tunduk pada otoritas Allah. Tanganku mau melakukan segala sesuatunya. Tapi bukan karena aku mampu. Tapi karena Kristus yang telah menangkap aku. Itu kata Paulus. Bukan karena usaha Paulus. Tetapi karena Kristus yang mengasihi Paulus. Kristus yang telah menangkap dia. Gambaran yang paling baik gitu ya. Yang saya suka dari Alkitab kita itu, sebenarnya nggak perlu ilustrasi apapun di luar sana. Kalau kita baca Alkitab kita tahu ilustrasi apa dan lain sebagainya cukup untuk kita. Masalah ditangkap seorang anak yang terseok-seok mau pulang, tapi ketika dari jauh bapak itu dengan sigap berlari menangkap anaknya itu, anak yang telah hilang. Bapak sekalian, anak yang hilang itu kurang ajarnya setengah mati bukan? Bapaknya masih hidup minta warisan, bukannya itu doain bapaknya cepat mati. Dia pergi dengan berbagai macam kekayaan yang dia punya, setengah daripada harta bapaknya. Bapaknya kaya raya, Bapak sekalian. Dia berfoya-foya, dia beli makanan yang terbaik, dia bermain, perempuan-perempuan nakal, segala macam. Banyak temannya, dia traktir sana, traktir sini, semuanya dia habisin. Sampai ke suatu ketika ada berbagai macam pergumulan.
ada badai, mungkin ada segala macam. Akhirnya hartanya habis, bis sehabis-habisnya. Saudara, dia bilang dia harus sekali kerja jadi penjaga babi. Itu menunjukkan seberapa hinanya dia, Bapak sekalian. Anak yang hilang ini. Ditunjukkan bukan cuma penjaga babi. Tapi ketika dia mau makan makanan babi karena perutnya lapar, dia nggak boleh. Berarti dia tuh di bawah babi, Bapak sekalian. Lebih hina dari babi, anak yang hilang ini. Di tengah-tengah stresnya dia, depresinya dia, pergumulannya dia pulang, mau ya udahlah saya pulang, di rumah bapakku tuh ada banyak makanan yang enak baik. Udahlah, di tengah-tengah ketidaklayakanku, aku pulang menjadi seorang pelayan. Bapak bisa, anak yang hilang ini berdosa sekali. Begitu najisnya digambarkan. Dia mungkin pulang dengan hati yang berat, terseok-seok. Selangkah demi selangkah berat, aku diterima atau enggak di rumah. Ketika aku pulang nanti aku dianggap apa. Udahlah bodo amat, pokoknya pulang dulu, yang penting ada makanan bisa hidup. Walaupun aku najis. Tapi bapaknya berbeda, dari kejauhan, kita nggak pernah tahu kan di cerita di Alkitab, nggak pernah dijelasin. Seberapa sering papanya keluar rumah untuk cari atau menunggu anaknya. Setiap pagi mungkin ketika dia bangun, dia ingat anaknya yang hilang ini, dia keluar pintu, dia cari anaknya tungguin. Mungkin 10 hari, mungkin 20 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin. Duit hartanya banyak. Belum tentu habis dengan cepat, bukan? Sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun mungkin ditungguin oleh bapaknya. Tapi pada saat waktu anaknya itu terseok-seok di jalan itu, ketika papanya itu melihat, apa yang dilakukan papanya? Dia meninggalkan kehormatannya ketika dia berlari. Ketika bapak itu berlari, itu sebenarnya meninggalkan kehormatannya dia. Dia memeluk anaknya dengan penuh cinta kasih. Memberikan pakaian yang terbaik. Dan tetap dianggap sebagai seorang anak. Dibuatkan pesta yang luar biasa. Nah, bukankah Bapak sekalian, kitalah anak yang ditangkap. Kita adalah anak yang hilang itu. Bagaimana kehidupan kita berdosa, Bapak sekalian. Dosa itu di mata Tuhan sedikit aja begitu najis ya, bahkan sehingga kita tidak bisa masuk surga bersama dengan Allah kita kalau kita berdosa. Kita bersyukur Kristus mati untuk kita, sehingga kita telah lepas daripada hukuman dosa itu. Bapak sekalian, kalau kita baca ketika Tuhan Yesus dibaptis, Allah berkata langit itu terbuka. Di dalam bahasa aslinya, langit itu dikoyakkan, Bapak sekalian. Bapak itu buru-buru pengen bilang, inilah anakku, cepat-cepatlah lakukan apa yang sudah kita rencanakan bersama, supaya aku bisa berelasi dengan anak-anakku di dunia ini, manusia itu. Kemudian ketika Kristus mati di atas kayu salib, apa yang terkoyak Bapak Ibu sekalian? Tirai bait suci terkoyak dari atas sampai ke bawah. Kata yang sama juga Bapak Ibu sekalian yang dipakai di dalam bahasa Yunani. Dia buru-buru pengen sekali mau datang berelasi dengan kita. Anak-anak yang berdosa itu. Jadi kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Yang mau buru-buru memeluk kita. Supaya kita bisa berelasi kembali dengan dia. Merasakan cinta sebagai seorang anak. Bukankah kita adalah anak yang dikasih oleh Bapa kita? Saya ingat Bapak sekalian ketika saya merenungkan ini, saya ingat satu kisah waktu saya kecil, waktu SMP. Saya hidup begitu sulitnya, saya tahu papa saya itu belum makan. Waktu saya pulang sekolah, papa saya belum makan. Papa saya ingat sekali waktu itu cuma kerjanya kalau nggak rokok dan kopi buat tahan lapar. Saya pulang, di meja itu cuma ada apa? Ada satu kotak nasi campur babi, Bapak sekalian. Siapa yang nggak suka nasi campur babi? Begitu enaknya dengan babi hukumnya, dengan siraman-siraman, kecap-kecap asin, kecap manis, dan lain sebagainya. Saya tanya, Pi ini punya siapa? Oh, makan aja. Papi tadi dikasih sama orang. Oh, Papi udah makan belum? Udah, Papi emang gampang, ada rokok atau kopi. Oh, udah, saya makan dengan lahapnya. Sambil bersyukur, saya punya papa yang mengasihi saya. Bukankah papa kita juga, itu papa dunia. Ini papa kita di surga, memberikan yang terbaik untuk kita. Salib Kristus. Dia kematian anaknya yang tunggal supaya kita bisa berelasi dengan Bapa kita di sorga. Mungkin Papa kita di rumah, Papa yang pernah hidup di dalam kehidupan kita begitu menyakiti hati kita.
Sehingga kita bahkan berdoa, berkata, bilang Bapa yang baik itu begitu sulitnya. Tapi hari ini kita mau melihat Bapa di sorga itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang mau memberikan yang terbaik itu anaknya satu-satunya. Direla berkorban untuk apa? Setiap kita yang berdosa itu bisa kembali berelasi dengan Bapa kita di surga. Jangan lihat Bapa di dunia, tapi lihat Bapa di surga. Oleh sebab itu saya mau mengajak menyanyikan sebuah lagu gitu ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Supaya kita benar-benar merasakan bagaimana kasih sayang seorang Bapa. Biarlah lagu ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Boleh lampunya diredupin sedikit ya. Dari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sekali lagi seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Satu pertanyaan yang bisa kita gumulkan bersama. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kita. Tapi mengapa kita tidak mau itu semua untuk kebaikan kita. Bapa, kita tahu yang terbaik bagi kita. Biarlah ini terus kita renungkan, sehingga semakin hari kita semakin serupa Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu datang kepada Engkau membawa seluruh umat yang datang di tempat ini. Kami semua datang tentu dengan berbagai macam latar belakang kami, dengan berbagai macam pergumulan yang kami bawa ke gereja ini. Tapi biarlah setiap kami hari ini diingatkan bahwa setiap apapun yang baik ataupun yang buruk dalam kehidupan kami, itu semua hanya karena kepentingan kami, kebaikan kami. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Bapa, teruslah ingatkan kami, teruslah kuatkan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang bukan gampangan di dalam dunia ini, berbeda dari anak-anak yang tidak mengenal Engkau. Berkatilah kami, kuatkanlah kami. Terima kasih ya Bapa. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan rindu untuk punya hidup yang memuliakan nama Engkau. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.